Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, habibi rabbil alamin wa rahmatan lil alamin wa imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at wa jamil mu'minin wal mu'minat haitsu ma kuntum, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman 4 Ulu Lurung Pekapuran Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita dan juga segenap pengurus mushallah, semoga senantiasa kita disehatkan Allah, dan juga warga sekitar semoga senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga kita selalu diberikan hidayah kepada Allah taala, diberikan petunjuk oleh Allah taala, selalu berjalan pada jalan yang baik insyaallah, walaupun penuh dengan kesalahan dan kekurangan. InsyaAllah kita tanamkan niat yang baik, mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, dan insyaAllah kebaikan kita akan dapatkan dari bagian kehidupan kita ini yang sesaat, yang sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita pun diampuni Allah taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan kembali membahas atau menyambung dari pembahasan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh seorang ulama besar di zamannya, yaitu Al-Imam Al-Kutub Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib. Dan malam ini kita akan masuk pada bab tentang permulaan kita ini, yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir yang diajarkan atau dianjurkan untuk dibaca untuk menjadi amalan kita sehari-hari, yaitu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma salatu ala Rasulillah fa fadluha azimun. Keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad itu sangat banyak. Wa nafa'aha fil dunya wal akhirah lil mukatsirina minha katsir. Manfaatnya itu sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat, bagi orang yang memperbanyak salawat. Jadi manfaat salawat itu banyak, bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, sudut dunia akhirat kita dapatkan. Bagi orang yang semakin banyak membaca salawat kepada Rasulullah, semakin banyak manfaat yang dia dapatkan. Penyakitnya hilang, kemudian hajatnya dikabulkan Allah, kemudian dosa-dosanya diampuni Allah. Itu padilah salawat dia loh. Ngebuknya di dalam apa? Intinya di dalam salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Bersolawatnya Allah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Allah maca solawat, bukan, tapi Allah mencurahkan rahmat. Dibukakan pintu-pintu rahmat untuk Rasulullah. Seluruh pintu rahmat itu dibukakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sudah sama-sama mengetahui, surga pun itu tidak akan mungkin ada yang bakal masuk kecuali Nabi dulu memijakkan kakinya di dalam surganya Allah. Itu rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah nyatakan bahwasanya Allah taala mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga memohonkan ampunan kepada Rasulullah. Ya, itu baru kita diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita disebut Allah orang beriman dengan sebutan lemah lembut. Berarti orang tak maca selawat tu tak beriman. Ya, berarti tidak maca selawat tu tak beriman. Disebut Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, solawatlah kalian. Nah, itu berarti menandakan orang-orang yang tidak maca solawat dengan Nabi Muhammad itu tidak beriman. Sallu alaihi wasallimu taslima, dan bersalamlah kepada beliau dengan salam yang utama. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Maka dari sinilah cukup nasnya, alasannya.
dalam ayat yang dimuliakan Allah ini, Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dengan pemuliaan yang luar biasa. Dan Allah memerintahkan kita hamba-hambanya mukminin untuk bersolawat dan bersalam kepada beliau. Tahridon, diajak oleh Allah, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita ni diajak oleh Allah untuk maca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar tak kita? Ingat tak kita? Jadi kalimat itu kan kalimat ajaan, dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah Ta'ala. Ayatnya menyerukan kita untuk membaca solawat kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa maca satu kali bersolawat dengan aku, maka Allah akan balas 10 kali. Rahmatnya Allah berikan dengan dia. Kita macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 rahmat kita dapatkan. Belum kita rasakan, belum. Semakin banyak kita baca, semakin banyak rahmat itu dapatkan ke kita. Sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini hadis ucapan orang yang membaca salawat 1 kali kepadamu, Allah akan balas 10 kali untuk rahmatnya Allah turunkan. Itu bagi wong yang hatinya lalai atau hatinya yang ingat? Apa untuk wong yang hatinya hadir? Kita kan kalau macam salawat kan kadang mulut dia kobat kamit, hati kita kulu kili. Kan itu kan kita macam salawat Allahumma, tapi pikiran kita kemana-mana. Berarti hati kita kan tak ada hadir. Nah, ditanya sahabat, apakah salawat 1 kali orang yang baca salawat dibalas Allah 10? Itu untuk wong yang hadir hatinya. Hadir hati itu khusyuk. Maka Nabi menjawab, idah. Itu untuk wong yang hatinya lalai, dibalas Allah 10. Mak mana yang hatinya khusyuk? Mak mana yang nudui? Mak mana yang metukan banyu matanya untuk Rasulullah? Tak katik tahu takaran hitungannya kecuali Allah Ta'ala. Nah, ini kita untuk Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya kita tu kalau maca salawat itu bukan kita sebenarnya. Yang maca salawat tu Allah. Kita cuma minta Allahumma sholli. Sholli itu kan fi'il amr, kata perintah. Ya Allah, salawatlah. Bukan kita. Kita tu minta dengan Allah. Kalau kita tak pantas untuk Nabi, dosa banyak, maksiat banyak, kotoran banyak kita ni tak kekurangannya. Maka kita minta dengan Allah, sebab hanya Allah yang pantas untuk menurunkan rahmat kepada Rasulullah. Makanya salawat yang paling afdal itu yang diajarkan Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang paling afdal diajarkan oleh Rasul kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kita nak makinya pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Tidak pakai wa ala ali, tidak pakai wa ala, tapi langsung wa ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu menunjukkan Nabi itu memang meminta kepada umatnya untuk memohonkan kepada Allah. Sampai-sampai banyak sekali solawat-solawat yang punya keutamaan istimewa. Ya, di antaranya Imam Bukhari mencatat, mentaklik solawat yang sangat istimewa itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu solawat afdal itu. Bersolawatlah ya Allah, curahkan rahmat kepada Sayyidina Muhammad, kepada ali Sayyidina Muhammad, kullama dzakaraka dzakirun. Setiap orang yang menyebut, berzikir, dari jumlah orang yang berzikir di alam semesta ini, wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan sejumlah orang yang tidak berzikir. Itu. Ya, sejumlah orang yang tidak berzikir kepada Rasulullah SAW. Nah, ini makanya salawat itu punya keutamaan yang istimewa. Oleh sebab itu berkata sebagian ulama al-muhaqqiqin, ahli hakikat, mereka yang mengenal Allah, mereka yang mengenal Nabi Muhammad, mereka berkata, lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi maratan wahidatan. Seandainya sallallahu alal abdi fi tuli amrihi maratan wahidatan, lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. 1 kali seorang hamba itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad seumur hidupnya, 1 kali maka sudah mencukupi dia untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Mak mana kalau kita setiap hari sekian baca salawat? Fa kaifa bi asri salawat? Mak mana kalau 10 kali? Mak mana kalau 100 kali? Mak mana kalau 1000 kali? Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jangan kita bahasa gini.
Kita bahasa tu kata Nabi, wong yang nama ku disebut ku dak maca solawat, itu kita bahasa. Tidak sadar, dak edo dengan dirinya. Dia tak tahu sumbernya tu dari mana. Alam semesta ini sumbernya dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah nyatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Kena keindahan yang ada pada Rasulullah SAW, sebab Nabi itu sudah ada dulu di dalam surganya Allah. Nurnya Rasulullah itu sudah ada dulu. Makanya dari situlah tawassala Adam alaihissalam. Dari situlah Nabi Adam bertawassul kepada Allah untuk diampunkan kesalahannya. Dari situlah Allah titipkan nurnya Rasulullah dari dalam apinya Nabi Ibrahim, sehingga menjadi tenang Nabi Ibrahim di situ. Dari situlah Nabi titipkan seluruh nur-nurnya kepada Nabi-Nabi sampailah kepada Abdullah ibn Abdul Muttalib. Dari situ, makanya Abdullah itu, abahnya Rasulullah itu, memegang cahaya yang luar biasa. Ketika beliau di dalam sulbi beliau itu ada seorang manusia yang paling terbaik di alam semesta. Memancarkan segala keindahan itu makanya orang kita sekali baca selawat dengan Nabi Muhammad itu, masya Allah, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita banyak baca selawat. Nah, itu yang keutamaan yang Allah berikan. Tak kata umat Nabi lain, tak kata, hanya kita yang diberikan Allah nikmat itu, selawat itu. Hanya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, man shalla alayya salatan, barang siapa yang membaca solawat, menyebutkan namaku kepada Allah Ta'ala, memohonkan untuk membaca solawat denganku 1 kali, maka Allah akan balas 10 kali rahmatnya. Wa rufi'a lahu biha asyra darajat, 10 derajatnya diangkat Allah Ta'ala. Wa kutiba lahu biha asyra hasanat, 10 kebaikan dicatat Allah Ta'ala. Wa hutta biha anhu asyra hatiat, dan 10 kesalahannya dihapuskan Allah Ta'ala. 1 kali kita baca itu. 1 kali kita baca. Kemudian Nabi juga bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Manusia yang paling utama dan paling dekat dengan aku di hari kiamat, mereka yang paling banyak membaca solawat dengan aku. Makanya kita ni dikenal Nabi kena solawat kita, bukan kena ngengkeng gaya kita, bukan. Tapi kena solawat kita. Kita solatlah, kita benjutlah kening kita, zikir kita, tasbihlah sampai tertetak sekutung badan kita. Semayang sampai kurus bagaikan busuk panah umpama. Kemudian saking banyak ibadah sama Allah kurus kering, tapi tak katik nyambung sama Nabi, tidak manfaat. Tidak manfaat sama sekali. Sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang meloi Rasul berarti telah taat dengan Allah. Jadi disebut ke Nabi Rasul dulu, bukan Allah dulu di situ kalimatnya. Rasul dulu didulukan. Jadi artinya wasilah kita di hari kiamat, di hari kiamat itu, kalau kita berbicara tentang hari kiamat, kan kita belum pernah nemui. Hari kiamat itu kan belum pernah kita temui, dan kita tak tahu waktunya kapan. Hari Jumat yang sepakatnya jumhur ulama mengatakan kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tapi hari Jumat menurut hitungan dunia atau hari Jumat menurut kehendak Allah, kita tak ada tahu. Makanya Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran, yas'aluka anis sa'ah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, jawab, kiamat itu cepat sekali. Yas'aluka, ya, ilmunya hanya Allah yang tahu. Kadang kita tak sangka, kalau kita bicara tentang tanda kiamat, tak usah ngomong kita. Tanda kiamat itulah sudah metu galo. Cuman kita nganggapnya fata morgana Nyingok ini, nyingok betino keceran sudah. Aurat kemana-mana sudah deh. Itu termasuk kita tanda kiamat sudah. Mentul-mentul. Nah itu sudah banyak tanda kiamat itu. Cuman kita tak sadar. Kita tak sadar di sekitar kita ni sudah banyak tanda kiamat. Cuman kita ni hayal. Kenapa? Karena kita kurang ilmu, kita kurang pemahaman. Jadi yang kita fokuskan itu hanya itulah, makanya Allah sama Nabi itu melarang kita untuk jangan terlalu mencintai dunia itu. Pasti menghayal ke kita, melupakan kita dengan Allah, melupakan kita dengan Nabi Muhammad. Nah itu. Jadi
Kita boleh. Nah, kita di akhirat, di dunia ini. Mana di akhirat? Akhirat kita dah telanjang bulat. Allah sebut ke dalam Al-Quran, kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian diciptakan. Kalau kita diciptakan telanjang waktu lahir, ada tak orang metu dari lahir maki calon lepis? Adik ngawak maki gamis, aduh ngarap lahir maki gamis sembang tasbih kan? Kita juga lahir maki sewet, maki konde kan? Begitu lahir telanjang, kemudian tidak bersunat. Itulah dia dibangkit ke di hari kiamat, tidak bersunat. Telanjang bulat dalam keadaan kita dilahirkan. Nah, kita nak nyari siapa? Siapa nak kita cari di sana itu? Nak nyari bini kita, nak nyari anak kita. Kalau ketemu, matinya lagi susul-susulan. Siapa duluan laju? Tidak kau, aku dulu laju. Nah itu. Jadi siapa yang kita nak banggakan, nak kita harapkan? Di hari kiamat itu cuma satu fokus kita, Nabi Muhammad SAW. Ada tak orang yang tak baca nyingok Nabi? Ada, banyak. Yang bahaya tu kalau tak baca nyingok Rasulullah. Kita tegak tak baca nyingok Rasulullah, padahal Nabi ada di situ. Maka Allah sebut ke dalam Al-Quran, barang siapa yang hidup di dunia ini buta, maka nanti di akhirat dia akan lebih buta lagi, kata Allah. Maksudnya buta tu bukan buta mata, buta keimanan. Tak baca nyingok Allah, tak baca nyingok Nabi Muhammad di hari kiamat lagi. Kalau kita tak baca nyingok Nabi Muhammad di hari kiamat, nak nyingok siapa gitu? Jin peka apa? Nak nyingok siapa gitu? Berbaris juga kita tak ada tahu. Celaka, wailul liman lam yaroni fil akhirah, kata Nabi. Itu cerita hadis itu. Kalau tak salah ketika Rasulullah SAW masuk ke kamar Sayyidah Aisyah. Waktu itu Sayyidah Aisyah lagi nyait, jarumnya nyampak. Kan zaman dulu kan lampu mati, lampu songkek kan. Zaman dulu tu lampu mati, jarumnya nyampak, lampu mati, berkabaan. Sayyidah Aisyah berkabaan nyari jarum. Begitu Rasulullah masuk ke dalam ruangan Sayyidah Aisyah, langsung terang benderang itu ruangan. Nurnya Rasulullah itu. Langsung ketemu jarumnya itu. Diambilnya oleh Sayyidah Aisyah. Dia berkata, alangkah indah cahayamu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, celaka bagi orang yang tidak melihatku di hari kiamat ya Rasulullah. Nah, berarti ada orang tak bertengok Nabi Muhammad di hari kiamat. Nah, kita tak tahu, kita berprasangka baik, cuman kita harus berusaha baik. Cuman jangan berprasangka tak ada usaha. Kata Nabi sebutkan, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat yang paling banyak maca solawat. Kalau kita diduduk ke ditegak ke di hari kiamat itu urutan yang keberapa tak tahu kita. Silam yang menggali kita didudukkan, kita umat yang keberapa, mana tahu kita turut duduk keberapa. Kita mengandalkan amal kita. Kita dibariskan. Nabi Muhammad meninggalkan mimbarnya, tahan nyari kita. Nabi-nabi lain duduk di mimbarnya. Setiap nabi itu ada mimbar. Mimbar terbuat dari cahaya. Maka nabi-nabi duduk di mimbarnya masing-masing. Umatnya berbondong-bondong mendatangi mereka. Kalau Rasulullah tak kati, ada sikok mimbar yang dah kosong. Mimbarnya Rasulullah. Tak hati Rasulullah di situ. Kemana? Memberi syafaat buat umat. Bantunya kita ditolong. Tapi ada yang nanda. Ada yang nanda syafaat sama Rasulullah itu. Yang tak percaya dengan syafaat Nabi tak bakal dapat syafaat Nabi. Makanya Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kan? Setiap umat tu pasti insyaallah masuk surga kecuali yang tak galak. Nah, ada yang tak galak berarti. Jadi, itu kan ada kata bolak-baliknya itu. Lawan katanya. Ada yang galak, ada yang tak ada galak. Maka kita butuh Rasulullah. Nah, ini ada solawat nih. Solawat yang dikatakan oleh Nabi, kalau kita baca solawat ini wajib kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad, pakai Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu. Ya Allah, curahkan rahmatmu untuk Sayyidina Muhammad, wa anzilhu, dan berikan kepada beliau, turunkan kepada beliau al-maq'adal muqarrab. Maq'adal muqarrab itu tempat yang paling terdekat dengan Allah, indaka, di sisi Allah, yaumal qiyamah.
Itu kata Nabi, wajabat lahu syafaati, ya Rasulullah. Wajib dia mendapatkan syafaatku. Barang siapa yang berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah, ya Allah berikan tempat yang paling terdekat di sisimu di hari kiamat untuk Rasulullah itu, maka wajabat lahu syafaati, kata Rasulullah. Orang itu wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Itu amalan yang diajarkan Nabi langsung. Jadi Nabi itu minta kedudukan yang paling dekat dengan Allah. Kedudukan yang paling dekat dengan Allah itu ada sikap tempat, namanya maqam mahmuda. Apa dalam Al-Quran disebutkan Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'asaka maqamam mahmuda. Nah, maqam mahmuda itu kedudukan yang satu-satunya yang pacak diberikan Allah kepada si kaum. Yang paling terdekat dengan Allah Ta'ala itu yang dapat ini. Maka Nabi ngongkon kita mintakan dia untuk beliau kepada Allah Ta'ala. Tawaduk tak Rasulullah itu? Jadi Nabi ngongkon umatnya untuk minta kepada Allah Ta'ala. Mintakan aku, kata Rasulullah. Makanya doa azan itu kan, habis azan itu kan, atihil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmuda itu minta Rasulullah, minta doakan kepada kita umatnya. Itu Rasulullah. Maka ulama tu kalau masalah mendoakan Nabi, khilaf ulama. Ada yang katakan doakan Nabi, Nabi minta doa ke? Sesuai. Sebab kita butuh dengan Rasulullah. Nah, kalau kita doa ke, kasihlah yang didoakan tadi kan tahu. Kalau dia yang tahu yang didoakan tadi tahu, maka otomatis dia balasan. Baik, terima kasih doa kau. Nah, ini dia upahnya. Nah, seperti itu kurang lebih bahasanya. Kau nolong aku sudah. Nah, ini dia balasan kau. Sekali lagi ajaran Rasulullah, man qala, ini pendek, ini tidak ada banyak, biasa gerak dibaca di rotib haddad. Apa? Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Pendek semua itu be. Kalau kita maco itu jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Allah Ta'ala membalas daripada kami kepada Nabi Muhammad kerana Allah lebih berhak untuk membalasnya. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu at'aba sab'ina katiban alfa sobah. Kita maco itu sekali 70.000 malaikat kecapean nulis pahalanya sampai pagi. Ini amalan ngelongok baik. Amalan ini dibaca ini. Kita amal yang pendek mantep. Nah, itu sama seperti apa? Amalan apa? Yang kemarin kita bahas tentang doa alhamdulillahi bi nikmatil Islam itu. Ada amalan alhamdulillah, kita disunahkan untuk membaca alhamdulillahi ladzi bi nikmatil Islam wa kafa biha min nikmatin. Itu diceritakan kemarin ada seorang ulama yang membaca itu di padang Arafah. Begitu dia nyampe di padang Arafah, dibacanya doa itu, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wa kafa biha min nikmatin. 1 tahun kemudian dia balik lagi ke Arafah. Ini nak dibacanya lagi doa itu. Segala puji bagi Allah dengan nikmat Islam dan mencukupkan Islam sebagai nikmat dari segala nikmat. Maka begitu dia nak maco ada suara ngomong, mahlan ya Abdullah, pelan-pelan. Pahala tahun kemarin belum selesai dicatat ini. Subhanallah. Pelan-pelan dulu. Ini belum kelar catatnya ini. Ya Allah. Kalimat itu pendek. Itulah kita ini nak ngejar kalimat yang panjang. Yang pendek-pendek nah. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad, jazallahu anna Muhammadan, pakai Sayyidina kalau kita jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. 70.000 malaikat nyatatnya capek sampai pagi tak tercatat-catat. Maco itu bes, subhanallah. Nah, kita maco sekali supaya kita dapat pahit pada itu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Nah, itu Nabi yang ngongkon hadis itu, hadis Rasulullah SAW. Nah, subhanallah. Jadi solawat tu tidak manfaat terus sampai beliau mengatakan sallu alayya haitsu ma kuntum. Dimanapun kalian berada jangan lupa maca solawat dengan aku, kata Rasul.
Di mana baik? Sebab apa? Fa inna salatakum tablughuni. Solawat kalian nyampe dengan aku, kata Rasulullah. Nyampe dengan aku. Cuman kita tak ada mimpi-mimpi baik, belum. Kenapa? Sebab kita ni maca solawat tapi hati kita tak takluk dengan Nabi. Tapi solawat tetap dapat pahala. Amalan satu-satunya yang dapat pahala tak pahala tu solawat. Kita nak model mak mana pun juga dapat pahala. Nak sombong, nak ngesok, nak dipuji pun tetap dapat pahala solawat itu. Sebab kaitannya sama Nabi. Yang mengganjal tu kalau kaitannya sama Allah, ngaji, zikir, itu lain itu babnya. Sebab dengan Allah. Kalau sama solawat nyampe, kata Rasulullah. Ayo, biar orang kampung tak tahu. Orang kampung ni suara aku bagus. Wah, aku nak nunggu habis asar, setelah azan asar nunggu qomat nak baca solawat dulu di masjid. Walah solawat dengan bagus suaranya. Orang tahu kalau suaranya bagus. Masih nyampe, padahal dia tadi riak. Minta didengar orang. Masih diterima oleh Rasulullah. Nyampe ke Nabi Muhammad. Salawat itu seperti itu. Makanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan annalillahi malaikatan sayyahina fil ard. Allah itu punya pasukan khusus malaikat. Malaikat pasukan khusus yang Allah ciptakan di dalam bumi ini, yablughunahu alaihi salatu wassalam salatan mayusalli alaihi min ummatihi. Malaikat petugas khusus, malaikat ini ditugaskan Allah Ta'ala untuk menyampaikan salam umatnya kepada Rasulullah. Ditugaskan khusus oleh Allah. Mana umatnya maca solawat, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu. Rasulullah itu masih hidup. Ya, ada di alam, di kuburannya ada Rasulullah. Ulama sepakat Nabi itu masih hidup, ada. Hadir Rasulullah. Maka kalau kita ke Raudhah itu lain kan keterangannya. Kalau kita nyampe ke Raudhah itu lain keterangannya. Ada Rasulullah. Nabi mengatakan seluruh Nabi itu ahya inda kuburihim yusallun, kata Rasulullah. Mereka para Nabi itu hidup di kuburannya. Mereka solat, mereka sujud. Ada. Cuman kita ni, jangkauan kita ni lain. Kalau Rasulullah tu ada, biarlah orang tak percaya, lajulah kau tak percaya. Itu percaya Rasulullah hadir. Cuman itulah kerana kita maca solawat tapi hati kita tak ta'alluq, itulah yang menghalangi kita. Sudah tu dosa pula. Mata kita yang halangi kita tu, sehingga kita tak pacak terjengok dengan hal-hal seperti itu. Cuman ulama mengajar ke, kalau kita waktu kita mengadakan satu acara yang di situ disebut ke Rasulullah, kita hadirkan Nabi Muhammad. Hadirkan dalam hati kita. Kalau untuk melihat secara langsung kita tak ada mungkin. Kita hadir ke dalam hati kita ada Rasulullah. Waktu kita maulid, waktu kita baca kasidah. Makanya jengok antum aslab kita soleh dulu. Paling demen baca kasidah. Ingat orang-orang tua kita dulu, kiai-kiai kita dulu kan ada acara maca Sauful Anam. Itu muji Nabi. Itu kan kasidah kan loh. Cuman cara-cara mereka berbeda-beda. Kalau habaib begini caranya, kalau kiai begini caranya. Tujuannya siko. Maka kita tak boleh mengklaim-klaim, tak boleh. Sama tujuannya. Jadi intinya mereka tu ingin memuji Nabi. Kalau memuji Nabi itu paling bagus tegak. Makanya kita kalau maulid tegak. Kenapa? Kerana memuji itu paling lemah tu tegak. Kalau kita muji wong duduk kan tak lemah. Kalau kita tegak kan dicatat dalam sejarah 100 sikok lebih sahabat memuji Nabi dalam keadaan tegak. Yang paling sering memuji Nabi itu penyair-penyair yang sahabat Nabi itu Hasan bin Sabit. Itu penyair-penyair kalau itu yang galak muji Rasulullah itu. Abdullah bin Abbas, pamannya dewek. Misalnya Rasulullah tu muji Rasulullah. Pamannya dewek muji Rasulullah. Nabi tak pernah marah dipuji. Nabi senang dipuji. Kalau Nabi marah Rasulullah tidak dipuji. Kita wajar, sesuatu yang memang harus dipuji kita puji. Sebab pujian itu busra lil mukminin, kabar gembira bagi wong yang beriman. Kalau kita dipuji wong dan kita tidak congkak, kita tidak sombong, berarti itu busra, kabar gembira kita Allah berikan dengan kita. Tapi kalau kita congkak, sombong, lainnya ke kita itulah. Nah itu seperti itu. Jadi wajar kalau kita nak muji Nabi. Ya, manusia mana dak kata otaknya, dak kata akalnya, nabinya, rasulnya yang menunjukkan hidayah, bawa hidayah buat dia sehingga kita kenal Islam, kita mengenal Allah. Siapa kalau bukan Rasulullah?
Ada kita maca solawat beda. Bahkan Allah nyatakan jelas-jelas dalam Al-Quran perintah itu kan. Itu. Jadi ada lagi riwayat yang mengatakan annahu la yusallim alaihi ahadun min ummatihi illa raddallahu alaihi ruhahu syarifah hatta yaradda alaihi. Tidaklah seorang dari umatnya Rasulullah mengucap ke salam, assalatu wassalamu alaika, sholli wa sallim, shalla wa sallam. Itu pasangannya, jangan terbalik. Kita ni galak terbalik. Shalla wa sallim, salah. Kalau shalla wa salam, kalau sholli wa sallim, wassalatu wassalamu. Itu pasangannya. Itu sama cak kunut subuh pernah kita bahas itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, bukan wa sallim. Kalau nak pakai wa barik, wa barokah, bukan wa barik. Kalau kunut subuh tu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Itu yang benarnya. Bukan wa barik wa salim, salah. Berubah artinya langsung. Ada orang maco itu, sama dia kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan Allah mencurahkan rahmat kepada sayyidina Muhammad nabiul ummi, nabi yang tak baca, tidak bisa baca tulis, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kalau dibaca wa barik wa salim, itu berubah langsung artinya. Berkahilah dia, salamlah dengan dia, langsung berubah artinya. Makanya nak baca ngatu bahasa. Kalau wa sallallahu wa sallama wa baraka wa sallama, itu. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau kita maca depannya wa sallallahu, ujungnya wa sallim, itu salah, tak diterima itu. Sebab pertamanya kita mintakan Allah untuk maca solawat, keduanya kita nyegak lain bahasanya. Ya, itu kan kata perintah wa barik itu. Wasallim itu kan perintah. Kalau sallallahu, Allah bersolawat. Kalau wasalli, solawatlah, kan beda artinya. Nah itu. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan oleh Rasulullah, Nabi Muhammad menyatakan ketika kita baca salawat salam kepada Nabi Muhammad, illa raddallahu alaihi ruhahu syarifah, kecuali Allah akan kembalikan ruhnya Rasulullah yang mulia, sehingga Nabi jawab salam kita. Dijawab oleh Rasulullah salam kita. Cuman kita tidak dengar. Kalau kita baca salawat dengan Nabi Muhammad, maka dijawab salam kita. Dari situlah Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Durrul Mandud meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang tadi disampaikan. Nabi langsung jawab salawat kita, salam kita. Allahumma salli wa sallim, salli wa sallim daiman ala Ahmad. Itu kan salawat. Pokoknya salawat apa be? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Itu seperti itu. Sama, salam juga sama dengan solawat. Kalau satu kali kita baca solawat dibalas 10. Salam juga je itu. Salam namanya, solat sama salam kan beda. Kalau salam itu, kalau solawat itu tadi rahmat Allah. Kalau salam tadi keselamatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Itu dua kalimat yang satu ucapan tapi intinya berbeda. Nah sama, sekali kita baca salam, 10 kali Allah jawab salam kita untuk Rasulullah. Sama seperti itu. Nah, ini. Jadi makanya Nabi Muhammad itu mengatakan raghima anfu rajulin, rugi bagi seseorang zukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma salli alaihi. Aku disebut ke namanya di depan rai dia, tapi tidak baca salawat dengan aku. Rugi. Maka kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, jawab Allahumma salli alaihi. Jangan lepas ke itu. Kalau kita dengar nama Rasulullah, jawab Allahumma salli alaihi. Walaupun pelan, jawab Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Semakin banyak antum jawab, semakin banyak salawat antum. Itu kan salawat kan? Semakin jawab. Ini ketabasan kan, giliran duit cepat. Giliran harta berdebar dia. Sama cak kita, cak solat jemaah. Ngapa tak solat jemaah di masjid? Ngapa tak solat jemaah di masjid? Apa? Lesu, capek. Coba nak ngetesnya. Uzurnya tu benar apa tidak alasannya. Coba kalau, kau tahu tak di masjid bagi duit cikong 300. Laju dia. Nah, berarti uzurnya tak benar itu. Kalau diumpan ni pakai itu, metu. Ya sudah, tidak benar lah itu uzurnya. Kata ulama, kata kecek itu. Kalau kita ni kan berjamaah kan sunnah muakkad, fardu kifayah. Jadi kalau umpama kita ngapa kau dak ke masjid?
Lesu aku, ada uzur saing apa? Perut dak lemak-lemak. Alasannya tadi. Begitu dia omong tu, kau tahu tak di masjid? Si kau wong hari ni ada Haji Fulan datang. Ngapa? Dia magi ke 200,000 si kau di masjid. Berdebar dia ngilang. Uzurnya tidak tepat. Ya, itu uzur yang menghancurkan dia. Kalau memang dia sakit ni kan, dah sudah biarlah, entahlah 100,000 nak berapa ratus. Penting aku sakit. Nah, itu manusia. Jadi sama cak Rasulullah juga sabar ni Nabi dengan umatnya Ada yang nguyuk Nabi, ada yang nguyuk keluarga Nabi, ada yang nguyuk sahabat Nabi. Tidak dijawab ni sampai sekarang oleh Rasulullah. Aje di akhirat. Sekarang belum, aje tanggung jawab di akhirat. Apa yang kita lakukan tanggung jawab. Makanya Allah itu menyatakan dalam Al-Quran itu, kata Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Muhammad njuk tahu manusia, njuk tahu seluruh manusia, aku Allah tidak minta balasan apa-apa dari apa yang kulakukan kepada mereka. Rizki, kesehatan, keutamaan, tidak minta apa-apa. Cuman sikok yang aku minta Muhammad, njuk tahu dengan manusia, kasih sayang dengan kerabatnya Rasulullah. Itu Allah yang ngomong dalam Al-Quran. Cinta kasih dengan keluarga Rasulullah, cinta kasih sama kerabatnya Nabi Muhammad. Cukup kata Allah Ta'ala. Kalau tidak nyakiti mereka, tidak menghina mereka. Akhir zaman ini sahabat Nabi dihina, keluarga Nabi dihina. Padahal solat itu maco solawat kepada Rasulullah. Wajib kan hukumnya kan? Rakaat terakhir itu kan, tahiyat terakhir. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita jangan lupa. Kalau nama Nabi sebutkan, jangan lupa. Sebab Nabi mengatakan, "Man zukirtu indahu." Barang siapa namaku disebut ke, fa akhta'a as-salata alayya, kemudian dia salah maca solawat, tidak jawab, kata Nabi, akhta'a tariqal jannah. Jalan ke surganya nyimpang juga Rasulullah. Bakal salah jalannya ke surga juga. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Mak mana? Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya kita jalan ni syariat. Syariat itu udah usah dibantah-bantah. Jalan ni antum nak pakai hakikat tetap salah, pasti salah tu lah. Minggu kemarin belum sampai ke sama masalah syariat. Syariat itu kalau kita dah amal ke pasti hancur kita. Syariat itu ya solat, ibadah, sesuatu yang kita lakukan dalam hukum Islam. Itu nomor satu. Kalau iblis jagonya hakikat. Makanya wong yang merasa dirinya ahli hakikat itu musuhnya besar itu. Musuhnya setan itu, iblis. Sebab iblis itu hakikat. Nah, kalau antum nak tahu contoh logikanya, Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu ketika di surga, diongkon Allah, tinggal di surga selama-lamanya kan? Silahkan nak makan apa, nak tidur di mana, nak kewawi di mana, silahkan. Tapi sikap kata Allahnya, jangan pakai batang ini. Ada tak ayatnya? Syariat bukan itu? Syariat, sebab batangnya ada. Yang namanya syariat itu kan sesuatu yang tampak. Ada, jangan pakai ini, bukan dimakan. Wala taqraba, jangan dipakai. Bukan Allah tu ngongkon makan, makai lagi tak boleh. Jangan pakai. Yang lain lajulah. Sudah, akhirnya terjadi pelanggaran syariat. Terjadi pelanggaran syariat. Iblis masukkan hakikat. Iblis ngolok-ngoloki sebelum terjadi pelanggaran tadi itu. Atau kita jingok ni pelajaran ni, berikut ni. Satu iblis kan sudah sebelum dulu diusir Allah dari surga kan? Nah, diusir Allah duluan, tapi dia masih pacak masuk. Dia baca masuk. Tafsir mengatakan, dia ada yang mengatakan waktu itu iblis belum dikunci pintu surga untuk dia. Dia masih pacak wawi. Ada lagi mengatakan dia masuknya lewat binatang ular. Ular tu masih di surga waktu itu. Makanya ular tu disebut dengan binatang abadi. Tak pacak mati ular tu kalau dibunuh, kecuali dibunuh. Ya, ular tu binatang surga dulunya. Maka dia masuk ular tadi. Ngolok-ngolok Adam. Oh, Adam, tahu tak kau tu? Kau tu tak boleh Tuhan kau tu. Ngapa? Kena kau tahu tak batang ini kalau kau cicip, oh, selama-lamanya kau hidup di surga. Hakikat tak itu? Kan Adam tak tahu. Adam tak ada tahu cerita itu kan. Cuma Adamnya tahu tak boleh marahi, tak boleh ini. Itu syariat.
Maka jangan kita melanggar syariat. Kalau kita melanggar syariat, terbenam tu lah kita. Sebab syariat itu yang utama. Jangan ninggal ke solat, jangan tak nutup aurat. Itu syariat harus dijalankan. Kalau kita melanggar, hancur gitu hidup kita. Maka sudah akhirnya terpengaruh. Kerana mungkin itu hikmahnya Allah sudah. Adam tidak melakukan dosa, tidak, tapi kesalahan yang menyebabkan sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Maka terciciplah buah huldi itu. Ternyata hakikatnya dibudikannya oleh iblis tadi. Nah, kau tak peduli aku je Allah Ta'ala, kau ngelanggar, kau ditekak, keluar kau dari surga, bawa bini kau keluar dari surga, pisahkan pula, sudah keluar dipisahkan pula sama bini. Makanya hebat kita berapa banyak sehari berbuat maksiat, tak pernah pisahkan Allah sama bini kita. Benar tak? Adam sekali melakukan kesalahan, dipisahkan 500 tahun dengan bini. Kita lenggang-lenggok masih tak pisahkan Allah sama bini kita. Itu. Maka Adam tu cemburu sama kita ni. Oi, umat Nabi Muhammad alangkah lemaknya, kemuliaannya. Aku sekali melanggar, telanjangnya Allah langsung. Umat Nabi Muhammad bertelanjang di luar surga, mah ditutupi Allah baju, ya Allah. Ini kita umat Rasulullah. Nah, ini kita jingok syariat. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan solusi buat kita, memberikan rasa kasih sayangnya buat kita, untuk kita bisa menyebut beliau. Dengan kita bisa menyebut nama Rasulullah itu nikmat, satu perkara yang nikmat. Dan Rasulullah SAW memerintahkan solawat yang terlebih khusus di hari Jumat. Memperbanyak solawat untuk kita baca di hari Jumat. Sebab solawat di hari Jumat itu adalah solawat yang sangat istimewa, solawat yang ditunjukkan oleh Rasul Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi di malam Jumat dan di pagi Jumat. Nah, itu ada amalan semalam dibuka di majlis sana di Gang Gading. Itu Nabi pernah ada satu riwayat dari Rasulullah, barang siapa membaca solawat di hari Jumat atau di malam Jumat, baca solawat itu 1000 kali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu dibaca 1000 kali di malam Jumat. Di riwayat itu menyatakan bahwasanya tidaklah kecuali malamnya dia akan berjumpa dengan Allah. Kalau tidak berjumpa dengan Allah, dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia akan melihat tempat tinggalnya di surga. Melihat tempat tinggalnya di surga. Itu riwayat yang terdapat di dalam kitab Tuhfatul Mariyah. Jadi maconya 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1000 kali maconya di malam Jumat atau di pagi Jumat. Nah, orang bertanya, madai melihat Allah? Tidak mustahil kalau Allah punya kehendak. Sebab Nabi Musa itu kan minta. Nabi Musa kan minta sama Allah, ya Allah, aku pengen nengok, bertemu. Padahal kalau memang seandainya melihat Allah di dunia itu tidak mungkin Nabi itu minta. Yang paling mengenal Allah itu Nabi apa kita? Nabi kan lebih mengenal Allah daripada kita. Apalagi anbiya Bani Israel dulu, dia lebih mengenal dengan Allah daripada kita. Dia minta, berarti itu menunjukkan tidak mustahil kalau Allah punya kehendak. Nah, kalau kita tidak melihat Allah Ta'ala, kita bertemu Nabi Muhammad. Itu dikatakan, kata Rasulullah dalam riwayat itu, diulangi sampai 5 kali Jumat. Tak ketemu baca lagi Jumat kedua, baca lagi Jumat ketiga, baca lagi Jumat keempat, sampailah 5 Jumat. InsyaAllah kita dapatkan keistimewaan itu. Macanya 1000 kali. Kita ini kalau hari Jumat, kita sunnah ke Rasulullah untuk memperbanyak solawat dengan Nabi Muhammad di hari Jumat. Kalau hari-hari biasa, minimal 400 kali. Minimal itu 300 sampai 400 kali minimal. Kalau kurang dari situ, ada ulama yang mengatakan kita basah gitu sama Nabi. 300-400 kali sehari minimal macam salawat dengan Rasulullah itu. Dan juga sikap lagi tambahan, yang paling dicintai Rasulullah itu adalah kita membaca salawat ditambahi wa ali Muhammad. Ditambahi wa ala ali Muhammad. Itu kalau kita tidak menambahi wa ala ali Muhammad, ada sebagian asar yang mengatakan bahwasanya salawat tadi salawat batrok. Salawat batrok itu salawat terputus, tidak nyampe. Jadi salawat itu salawat terputus, salawat tidak nyampe.
Makanya ada sebagian ustaz ini kalau kita tegak habis solat itu sallallahu ala Muhammad. Ada yang sebagian ustaz ni jangan pakai sallallahu alaihi wasallam, ada sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kenapa? Sebab ada wa ala alinya. Kalau sallallahu ala Muhammad dia kan tak kata wa ala alinya. Kalau wa ala ali sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu, kita kan kasan sallallahu alam sallallahu alaihi terus kan tak kata wa ala ali. Ada yang ustaz ngajar kan pakai wa ala ali. Kenapa? Sebab solawat yang kita baca tu tidak terputus. Nabi itu menggandeng keluarganya. Makanya ada yang bertanya, mana keluarga Nabi itu digandeng oleh Nabi? Lah, ente kalau ada tamu datang ke rumah ente, tamu tadi ente tunjuk makan ayam, ente ajak makan di rumah, ente tunjuk makan, tak mungkin lah orang dalam tak ada makan. Logikanya baik, kita nunjuk orang makan, mana anak bini kita tak ada makan. Paling utama itu. Walaupun seandainya makannya ala zipi, tapi rasa kasih sayang kita lebih dengan mereka ketimbang dengan orang lain. Begitu pun Rasulullah. Kalau di dunia Nabi Muhammad tidak melepaskan hukum, maka Nabi katakan lau sarakat Fatimah la aktu anna yadaha. Kalau Fatimah tu maling, ku tetak tangannya, jadi Rasulullah. Itu syariat hukum dunia. Nabi tidak pernah melepaskan hukum. Tapi di dalam urusan hati, kecintaan pasti yang utama keluarga kita. Nah, ini manusia ni kalau tidak guna ke logika berfikir. Karena terlalu hati itu terlalu busuk, terlalu hasud, terlalu iri, akhirnya tak berfikir ke situ. Tak kata yang salah. Sahabat Nabi itu tak salah, keluarga Nabi tak salah. Bahkan kita kalau tengok dalam ayat Al-Quran, berapa banyak ayat yang turun di rumah Sayyidina Ali itu. Ya, tengok turun di surat Al-Hanta Al-Insan itu, surat Al-Dahr itu. Ketika wayid imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira itu ayat turun di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu mereka berpuasa 3 hari itu, ayat itu cerita itu kan. Mereka berpuasa 3 hari kerana Hasan Husin sakit. Mereka bernazar, kalau Hasan Husin dibaik ke penyakit, kami nak berpuasa 3 hari. Yang 5 waktu itu berpuasa. Begitu baik nak cari makan untuk buka tak katik. Itu Ahlul Bait dulu cak itu saro hidup, bukan mak. Hanya hutang, minjem hutang gendum sama tetangga Yahudi untuk makan buka tu. Begitu ngadon muat roti kan, zaman dulu kan roti. Bukan beras gitu yang beras. Karena roti begitu nak parak buka lah sudah ngadon berarti. Begitulah ngadon, tahu datang miskin ngetuk pintu. Wahai Ahlul Bait Rasulullah, wahai anak cucu Rasulullah, kami belum makan, kami lapar. Tak jadi makan itu, tunjuknya miskin itu. Malam minum dalam keadaan buka baju putih be. Besok cak itu juga, begitu nak buka datang miskinan wa yatiman, anak yatim pula, tunjuk lagi sampai 3 hari betul-betul. Diabadikan Allah ayat itu dalam Al-Quran. Wajar tak kalau Nabi itu menyebutkan tentang Ahlul Baitnya Rasulullah. Jadi siapa? Supaya apa? Supaya kita tu maca solawat tu digandingkan. Jangan kita maca solawat dengan Nabi, Ahlul Baitnya tidak. Ahlul Bait tu termasuk sahabat, isteri-isterinya, termasuklah zuriyah anak keturunannya. Itu termasuk kita mencakup. Agak kita harap sikok berkumpul di akhirat. Kita di dunia ni pasti berpisah tu lah. Sesayang-sayang kita lah pasti berpisah tu lah gitu. Tak kati abadi selama-lamanya. Tapi kita di akhirat baru kita berkumpul lagi. Ada lagi ke majlis ini. Dan yang paling nikmat ni kalau di sana insya-Allah mudah-mudahan kalau kita di sana Rasulullah datang melok kita. Itu yang kita harapkan. Maka banyak-banyaklah maca solawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab itu pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang anda sampaikan bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan kepada kita hadirin hadirat di dimanapun berada, wabil khusus jamaah Mushallah Nurul Iman dan kita keluarga kita yang kita harus
terus berikan rasa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, ampunkan dosa-dosa kita. Allah taala bersihkan hati kita, baikkan akhlak kita, mudahkan keinginan kita. Kemudian Allah sehatkan badan kita dan selalu mendapatkan kesempatan demi kesempatan untuk bisa membaca salawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan minta kepada Allah taala, ya Allah, temukan kami dengan Rasulullah sebelum di akhirat. Kami pengen bertemu Nabi sebelum kami meninggalkan dunia ini. Temukan kami di dunia sebelum akhirat. Mak mana caranya? Biarlah Allah yang punya aturannya. Amin ya rabbal alamin. Muka Nabi mohon maaf apa yang anda sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah minggu depan, malam Khamis depan, sehat afiat, kita buka bab tentang adab doa pula. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.